Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap ya. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama ya, tapi sebelum lanjut tetaplah ya secangkir kopi dulu bro ya kan. Harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dari segi Fair and Greed Index bro udah kembali lagi di area 53. Semoga saja bro, semoga saja nanti dia cenderung masuk ke dalam kategori extreme greed gitu ya. Dan indeksnya altcoin bro, semoga saja hari ini nanti bisa di atas 35-an. Syukur-syukur bisa di area 50% gitu kan. Nah, kalau itu terjadi ya mantap jiwa ya. Oke, terus kalau kita lihat bro dari dominance-nya Bitcoin apakah masih tinggi? Yes, masih tinggi sekitar 64 persenan bro ya. Jadi Bitcoin dominance masih tinggi. Jadi kita harus bersabar nih buat teman-teman semua yang masih pegang altcoin ya. Karena dominasi perputaran uang masih condong ke Bitcoin, belum ke altcoin ya. Ethereum aja masih di bawah 10% bro ya, di 7 persenan ya. Untuk yang lainnya di area 28 persennya. Nah, jadi mungkin nanti kalau Bitcoin dominance ini udah turun tuh Juna mungkin sampai kepala 40 atau di area 35 persenan bro ya kan, indeksnya atau dominance terhadap Ethereum naik, habis itu ya cenderung sideways baru altcoin pumping. Mantap jiwa. Nah, di sini bro ada sedikit informasi tentang PP Coin, di mana akankah akumulasi paus sebesar 1,1 triliun itu memicu kenaikan harga koin PP? Oke ya, inilah the powernya of wealth teman-teman ya, di mana dia pinter banget untuk membuat kepanikan daripada pemain retail dengan ngejual kepemilikan token mereka ya kan. Pemain retail panik ya, akhirnya ngejual, harga tambah junam, wealth masuk akumulasi. Kemarin ya mungkin saat PP mengalami koreksi, Wells udah mulai ancang-ancang untuk akumulasi. Nah, jadi di sini teman-teman ya, PP Coin mungkin berada di ambang pemulihan yang kuat setelah paus membeli lebih dari 1,1 triliun token dan minat terbuka meningkat. Oke, jadi harga PP Coin dapat segera bangkit kembali dibantu oleh akumulasi paus yang sedang berlangsung. Melonjaknya minat beli berjangka. Oke, dan pola dasar ganda yang terbentuk pada grafik harian. Katalis ini dapat membantu mengakhiri penurunan harga PP yang sedang berlangsung yang dimulai pada bulan Desember tahun lalu. Nah, pembelian paus bisa mendongkrak harga koin PP. Harga koin PP bisa naik karena apa? Para paus terus membeli saat harga sedang turun. Data sentimen menunjukkan bahwa pasokan PP yang dimiliki paus terus meningkat, naik dari 147,34 triliun pada 1 Mei menjadi di area 148,46 triliun hari ini, teman-teman ya. Jadi ini menandakan bro ya, dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei bro, itu ada kenaikan sebesar 1,1 triliun. Jadi saat PP itu mengalami penurunan, wealth itu mulai akumulasi ya. Sedangkan pemain retail mulai panic selling. Jadi di sini bro, ingat konteksnya itu jangan salah ya, masuk saat harga turun, jual saat harga naik ya, jangan kebalik, masuk saat harga udah mulai running, jual saat harga udah mulai junam ya, jangan kebalik bro. Nah, pembelian paus yang terus berlanjut merupakan tanda bahwa mereka yakin koin tersebut pada akhirnya akan bangkit kembali dalam beberapa minggu mendatang. Selain itu bisa menjadi tanda bahwa mereka yakin koin tersebut telah menjadi barang murah, terutama sekarang setelah rasio MVRV telah turun ke zona peluang minus sekitar 0,638 secara historis. Pergerakan parabola terjadi saat indikator turun bro ya, ini ya untuk si PP. Nah, dimana kalau kita lihat untuk real chart daripada PP ini dalam time frame 4 jam ya bro ya, dimana PP dalam time frame 4 jam itu udah membuat yang namanya change of character ya, dimana dari ini menandakan akan ada perubahan tren dari bearish ke bullish ya. Kalau kita lihat ya, semoga saja bro ya
PP masih dalam line yang menguntungkan gitu ya. Untuk saat ini kan dia cenderung terjadi koreksi ya. PP itu tertahan di kisaran harga ini bro ya, di sini. Oke, dia tertahan di sini bro. Nah, apakah zona ini akan kejebol? Nah, kalau kejebol maka si PP berpotensi nih sampai di kisaran harga sini bro ya. Nah, bisa juga di sini bro. Di mana? Di kisaran harga 697-an. Oke, itu pun kalau dia nggak mampu ngetahan harga PP saat ini ya bro. Itu adalah zona berikutnya yang akan disentuh oleh PP. Tapi kalau kita lihat, walaupun PP dalam kondisi nanti semisal dia menyentuh di area 69 tersebut bro, trendline-nya dalam kondisi 4 jam itu masih realistis bullishnya bro ya. Masih trennya dari line 4 jam ini masih trendline bullish. Nah, sedangkan bro kalau kita lihat untuk mencari sampai manakah ya si PP ini akan mengalami koreksi gitu kan. Nah, untuk saat ini bro area zona 0,618 yaitu berada di zona ini bro ya. Untuk saat ini kan dia udah mulai masuk dalam zona 618 juga sih sebenarnya, hampir ya. Nah, di sini bro. Oke, jadi area ini juga area penentu juga gitu ya untuk mempertahankan price daripada PP biar nggak junam. Nah, kemungkinan kalau area zona 618 ini kejebol, yaitu tadi dia akan masuk di area 0,75 yang menandakan ini adalah area terbawah untuk pantulan berikutnya gitu kan ya. Semoga saja bro PP bisa recover ya, segera recover karena kalau kita lihat di sini bro, PP juga udah ada break of structure, udah ada change of character, jadi ya semoga saja ya PP dalam waktu dekatnya dia bisa recover. Ini didukung juga oleh pergerakan Bitcoin nanti yang semakin positif. Maka kalau Bitcoin pergerakannya positif, yes ya, PP juga bisa untuk mengalami price kenaikan lagi gitu bro. Semoga saja. Kita hapus dulu ya. Semisal nih kalau kita lihat dari sini untuk price-nya PP kita ambil di sini pakai Fibo ya bro ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya semisal dia mantul nih bro ya, bisa masuk dalam zona golden ratio-nya ya. Ya ini bro area zona golden ratio daripada si PP ya di sini. Oke. Nah, di sini bro. Jadi dia berpotensi nih mungkin loh ya kalau trennya masih kuat untuk naik bro, untuk naik. Jadi dia bisa seperti ini ya. Sorry. Bakal kayak gini dari sinilah ya kita ambil. Semisal dia kuat naik nih ya, di sini ada sedikit koreksi itu wajar ya. Habis itu dia naik lagi ke sini sedikit koreksi itu wajar bro ya. Nah seperti ini bisa saja ya, pergerakannya itu kan nggak mulus juga ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan momentum lah ya, turun, serok, naik, jual. Enak kali ngomongnya bang, cari posisinya yang susah. Yes memang ya, cari posisi yang susah ngomong enak bro. Oke, tapi buat teman-teman semua para holder PP ya, saya kira prospek daripada PP masih ada lah ya, masih ada untuk memberikan kita cuan tipis-tipis juga masih bisa bro. Mungkin next target daripada PP adalah ya mungkin bisa bro untuk membuat all time high baru ketika bull cycle itu datang. Oke, semoga sedikit informasi ini sedikit membantu, tetap semangat dan salam.